Seperti semboyan filsafat pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan semboyannya adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarso tutwuri handayani, maka peran seorang guru sangatlah penting dan vital dalam dunia pendidikan. Semboyan ing ngarsa sung tulodo sendiri memiliki arti bahwa seorang guru di depan harus memberikan contoh bagi anak didiknya, baik sikap maupun pola pikirnya. Guru harus mampu memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya agar anak akan memiliki perilaku yang baik pula. Pada tahapan ini, guru masih menjadi pemegang peran cukup kuat dalam pembelajaran. Kemudian berikutnya, ing madya mangunkarso. Ing madya mangunkarso berarti bila guru berada di antara anak didiknya, maka guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak didik hingga anak didik diharapkan bisa lebih maju dalam proses belajar. Inspirasi dan motivasi yang diberikan guru dapat memberikan semangat dan memacu anak didik untuk lebih giat karena merasa diperhatikan dan selalu mendapat pikiran-pikiran positif dari gurunya. Kemudian berikutnya terkait dengan tutwuri handayani. Semboyan penutup yakni tutwuri handayani memiliki arti bahwa guru di belakang anak didik diharapkan mau memberikan kepercayaan. Konsep merdeka belajar pada dasarnya adalah suatu bentuk belajar tanpa tekanan. Belajar yang menyenangkan dan juga menantang. Dengan tujuan mengeksplorasi secara mandiri, dapat mengungkapkan gagasan sendiri dan juga dapat berkolaborasi dengan sesama dan dapat juga mengekspresikan ide-ide kreatif dan inovatif. Dengan demikian, secara tidak langsung, pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur diri sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Dengan demikian, pembelajaran. Kemudian berikutnya, hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi dalam proses pembelajaran media belajar ini. Seperti halnya yang sering dikatakan, pada dasarnya anak memiliki kodrat masing-masing. Terkadang kita mengibaratkan anak bukan tabur rasa. Teori tabur rasa ini menjadi salah satu asumsi bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah kita saat ini harus dapat mengasumsikan bahasanya peserta didik bukan kertas yang kosong, tetapi sudah tertulis tulisan yang samar-samar. Maka dari itu tugas kita sebagai guru untuk pendidikan yang memerdekakan adalah proses pendidikan yang menuntun murid di dalam mereka mengembangkan potensi-potensi positif yang ada, yang dilandasi dari kebebasan dalam mengeksplorasi potensi-potensi tersebut. Bebas dari berbagai tekanan, baik dari tekanan dari dalam dari individu murid tersebut maupun dari luar diri. Sehingga meskipun pendidikan yang memerdekakan haruslah dilandasi dari prinsip Among. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak diri untuk mengatur diri sendiri, bertumbuh kembang menurut kodratnya secara lahiriah. Kemudian menurut metode Montessori adalah cara belajar yang berfokus pada kearifan anak. Metode ini menawarkan pembelajaran langsung dengan praktek dan permainan kolaboratif. Berbeda dengan metode tradisional cenderung pasif. Pada kelas Montessori, anak-anak akan diberi kesempatan untuk memutuskan apa yang menjadi mereka. Teknik belajar ala Montessori ini banyak berkembang. Metode Montessori adalah sebuah sistem pendidikan yang membantu setiap anak meraih potensinya di semua bidang kehidupan, tidak hanya satu bidang. Metode Montessori mengajarkan 5 bidang utama, mulai kemampuan berbahasa, konsep matematika, budaya sensorik, dan kemampuan sehari-hari. Terlepas dari itu, menurut Ki Hajar Dewantara, taman bermain adalah juga termasuk belajar. Karena dengan teman bermain, anak-anak dapat mengembangkan potensi
bakat, minat, dan gaya belajarnya. Sehingga tugas seorang guru harus mengenal karakteristik masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan proses